Oke, baik, semuanya silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah bisa? Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik ya. Dingin. Ya. Di luar panas. Gitu ya. Oke, baik. Hari ini yang tidak berangkat 2 orang ya tadi ya. Ada 2 orang yang tidak berangkat. Satunya sakit, satunya dispet. Oke. Ya, yang sakit kita doakan biar segera sembuh. Yang dispet juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, hari ini, halo semuanya. Ya, fokus. Hari ini kita akan belajar tentang membuat web sederhana. Oke, ada yang pernah atau mempunyai website pribadi? Pernah? SMP? Sudah diupload ke domain? Belum di online kan? Belum di online kan? Tapi baru masih sebatas buat doang. Oke, baik. Hari ini kita akan ulangi kembali yang sudah, yang belum. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat web sederhana menggunakan bahasa HTML. Ya, HTML bahasa paling sederhana dari website. Ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan untuk membuat website yang agak kompleks dan dinamis. Kita menggunakan apa? Pakai bahasa PHP. Ya, kalau kalian mau interaktif gunakan PHP. Tapi kalau kalian mau yang statis gitu ya, cukup dengan HTML saja. Tampilannya sudah lumayan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bahasa HTML. Di mana nanti di akhir pembelajaran kalian semuanya diharapkan memiliki website masing-masing, atau setidaknya kalian bisa membuat tampilan website halaman sederhana yang berisi nama, alamat, nomor telepon, kemudian ada fotonya dan ada alamat link media sosial kalian. Ya, di media sosial kalian ketika diklik maka akan diarahkan ke media sosial kalian. Ya, dan menggunakan kotak, menggunakan tabel. Jadi di sini ada boleh memanjang kanan atau membuat kolom, boleh juga membuat row, membuat baris. Baris sama kolom beda sama? Baris sama kolom sama apa beda? Bedanya di mana? Baris itu yang seperti apa, kolom itu yang seperti apa? Belakangnya boleh ya? Apa bedanya baris sama kolom? Loh, kemarin kan sudah belajar Excel kan? Iya, sudah belajar Excel. Tahu kolom dan baris kan? Iya. Kalau baris itu yang kemana? ABCD itu baris. Oke, yang kanan apa yang horizontal atau yang vertikal gitu loh? Horizontal begini. Hah? Yang ini kolom, yang ini baris. Kalau buku kalian ini yang arahnya garis-garis ini namanya baris atau kolom? Baris. Baris itu horizontal arahnya ke bawah. Kalau mau nambah barisnya harus tambahkan ke bawah. Ini namanya baris. Kalau kolom bagaimana? Vertikal. Bisa ya? Jadi kalau di sini ada kotakan seperti ini, maka ke bawah ini yang seperti ini barisnya, kolomnya itu 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah, nanti di dalam website yang akan kalian buat, itu kalian akan membuat kolom yang berisi tadi. Ada nama, alamat, nomor handphone, kemudian apa lagi? Foto, dan terakhir adalah alamat media sosial. Oke. Itu tujuan belajar kita hari ini. Semuanya diharapkan nanti bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dan hari ini kita tidak membutuhkan internet, kita cukup pakai notepad saja. Ya, baik, semuanya fokus, lihat ke depan, jangan lihat ke layar komputer masing-masing.
karena nanti penjelasannya tidak mungkin saya ulangi berkali-kali, gitu ya. Baik, kita masuk ke yang pertama mengenai pengenalan HTML. Apa itu HTML? Halaman website memiliki pola tersendiri ya. Biasanya menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language, gitu ya. HTML merupakan format yang disepakati untuk penulisan halaman website. Kalau gambar ada JPEG, ada GIF, ada PNG, macam-macam ya. Banyak kalau gambar. Kemudian HTML ini bisa menggunakan Notepad atau front page untuk membuat atau mengerjakan tasnya. Nah, ini elemen HTML. Elemen HTML itu setidaknya ada head dan body. Boleh ditambahkan dengan title. Title itu apa? Ya, title, judul, gitu ya. Ada judulnya, ada headnya, ada bodinya. Head itu kepalanya, bodinya itu isi dari websitenya. Kalau saya punya sebuah website, sebentar, saya mana? Oke, nanti saja kita lanjutkan dulu biar tuntas. Nah, contoh penulisan di Notepad. Perhatikan, awali HTML, ditutup dengan HTML. Jadi kalau awalnya itu HTML dengan kurung siku, maka ditutup juga dengan HTML kurung siku dan slash. Oke, artinya apa? Artinya seluruh kalimat yang ada di antara HTML dan HTML yang di slash ini itu semuanya adalah bahasa HTML. Jelas ya? Kalau PHP di sininya PHP. Berarti di tengahnya adalah bahasa PHP. Jadi di input diawali dan diakhiri dengan HTML. Cuma bedanya kalau diakhiri itu harus ada tanda slashnya, gitu ya, garis miring. Nah, kemudian dalam HTML tadi sudah disebutkan ada head, ada body. Diawali dengan head, diakhiri dengan head juga. Diawali dengan body, diakhiri dengan body juga. Diawali dengan title, diakhiri dengan title juga. Ingat, mengakhirinya selalu ada slashnya. Oke, baik, kita langsung praktekkan. Kalian mau ke depan. Saya buka notepad-nya, notepad. Oke, saya perbesar. Pertama, kita mulai dengan apa? HTML. Kemudian kita akhiri dengan ya, HTML. Jadi apapun yang kita tulis di tengah-tengahnya ini dianggap sebagai bahasa HTML. Dimulai dengan head, diakhiri dengan head. Gitu ya. Oke. Kita tuliskan di sini head, diakhiri dengan head juga. Di dalam head ada title. Ada title. Diakhiri juga dengan title. Titelnya apa? Judul web. Ya, judul web. Ini webnya kelas 10.1. Boleh ya? Oke. Kemudian setelah head selesai, titelnya sudah kita masukkan, kita lanjutkan dengan bodinya. Bodinya. Mana? Oke, mau diisi apa bodinya? Selamat datang, gitu ya. Selamat datang di kelas 10.1. Oke, ini sudah lengkap. Kalau berdasarkan dari strukturnya, HTML sudah, headnya sudah ada, bodinya juga sudah ada. Maka kita akan simpan ini menjadi halaman HTML. Perhatikan cara nyimpannya. Itu tahu apa sih dari tadi?
Perhatikan cara nyimpannya. Oke, save as, saya simpan di pictures, kemudian saya kasih folder baru, boleh lah. Kelas 10 1 kelas X1 Oke, kita kasih nama web 10.1 gitu ya. Kemudian dot HTML. Perhatikan di sini. Di sini kan txt. Txt itu bawaan notepad. Ini harus kita ganti menjadi all files. Sehingga ekstensinya itu akan berubah menjadi HTML, bukan ekstensi txt. Paham nggak? Paham ya? Nah, web 11.html akan saya simpan. Kemudian saya akan menuju ke halaman yang tadi saya gunakan untuk menyimpan di picture, kemudian kelas mana tadi? Ini ya. Oke, dan ada file namanya web x1.html. Kalau saya buka, maka hasilnya adalah halaman website yang akan dibuka sama ini, sama Opera atau browser, gitu ya. Kita lihat di sini apa tulisannya? Selamat datang di kelas 10.1. Kemudian judul webnya ini webnya kelas 10.1. Kita tinjau dari notepadnya. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Ini adalah yang tadi kita masukkan. Ini webnya kelas 10.1 akan tertulis di atas sana. Ya, ini webnya, kok web ya, web itu apa? Webnya. Oke, saya simpan, saya reload. Oke, berubah. Ini webnya kelas 10.1. Kemudian di dalamnya ada selamat datang di kelas 10.1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kita menyimpan, men-save file kita dalam bentuk ekstensi HTML, kita juga bisa merubah ukuran dari huruf kita atau huruf yang sudah kita tuliskan. Ada huruf H1 sampai H6 yang diperbolehkan untuk bahasa HTML. H1 paling besar atau paling kecil? Paling kecil, gitu ya. H6 paling besar, begitu? Oke, kita coba ya. Oke, baik, kita coba. Jadi untuk merubah ukuran huruf, kita itu bisa menambahkan dengan H1 gitu ya, sampai dengan H6. Kita mulai. Ini H1, kemudian diakhiri dengan seperti biasa ya, H1 gitu. Ini aja deh biar gampang bacanya. Ini H1 ganti H2 terus 3 4 5 6. Menurut kalian yang paling gede tadi apa? H6 ya. Oke, kita tambahkan biar jelas. 1 titik gitu ya. Biar kelihatan yang satu mana, yang dua mana, yang tiga yang mana. 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Kemudian kita simpan halamannya. Mari kita reload. Apa yang paling besar? 1, bukan 6 ya. Oke, jadi huruf yang paling besar untuk standarisasi HTML itu adalah H1 dan paling kecil adalah H6. Oke, baik. Sampai sini silakan kalian buka notepadnya masing-masing.
Kemudian kalian buat website masing-masing sampai dengan langkah ini. Isinya bagaimana? Isinya terserah. Oke, contoh ini webnya kelas 11 kalian ganti ini webnya namamu misalkan, boleh. Selamat datang di kelas 11 diganti aja selamat datang di toko saya, terserah. Gitu ya. Oke, silakan semuanya bekerja. Title-nya apa? Ada dari kelas. File save as, file save as, kemudian pilih all files, kemudian tambahkan namanya .html ya. Nama filenya jangan ada dotnya kecuali .html karena nanti dianggap ekstensinya yang lain. Iya, betul. Oke, sudah. Mana? Hah? File text. Hah? Wait. Dimodif ukuran lulusnya. Kalau misalnya H1 center colornya artinya apa? Kalau font color artinya apa? Untuk membuat warna. Udah stepnya. Stepnya ya kasih judul terus .html. Iya bro. Ya. Pak. ATM-nya mana tulisannya? ATM-nya mana tulisannya? Head itu jangan lewati body, head sama body itu beda. Head itu sendiri, body itu sendiri. Itu kamu kan bodinya di dalam head. Paham nggak? Iya. Jangan ditaruh di situ. Nah, itu aja. Oh, file. Namamu .html. Udah, coba. Lalu siapa itu? Sampai sini. Tadi save as. Cara save-nya ya gitu. Cara save-nya jangan lupa save as, pilih all file, kemudian ekstensinya .html ya. Jangan ditambahkan dot yang lain. Mas Lodi. Ya.
Jangan kasih nama 10.1 ya. Karena apa? Dot 1 itu ekstensinya berarti 1. Langsung .html. Gak usah pakai 10.1.html. Nanti beda makna. Pak, Ya. save-nya kayaknya udah save, Pak. Ya, coba dibuka. Save-nya kayak masih ya? Ya. Ini Oke. Kalau untuk lokasi nyimpennya terserah kalian ya, jangan ikutin saya nggak apa-apa. tadi kayaknya buat kolom atau tadi kolomnya apa? Bikin tulis selamat datang doang. Enggak, bebas dikembangkan terserah kamu. Berarti bisa. Iya dong. Bisa. Oke, boleh dikembangkan ya, terserah ya. Misalkan yang pertama, baris pertama, selamat datang di web saya, misalkan gitu ya. Nomor 2-nya, hobi saya adalah. Yang ketiga, saya suka makan, terserah. Gitu ya, biar bervariasi, boleh boleh. Apapun yang pengen. File ya. Belum jadi. Oke. Ya. Buka yang nanti kamu simpan. Dibuka. Kalau .html maka dia itu akan dibuka oleh browser.
usah ditulis. Diawalin aja. Gampang. Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang belum nanti bisa mengikuti berikutnya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah selain daripada kita bisa merubah ukuran huruf, kita itu bisa juga merubah dari tampilan tulisannya. Oke, contoh. Diperhatikan di depan. Kalau kita ingin hurufnya itu menjadi huruf tebal, maka kita bisa menambahkan dengan B. Ya, bold. Kalau miring I, italik. Kalau garis bawah U, apa? Underline, gitu ya. Kalau coret strike, gitu ya. Boleh juga S. Kalau subscribe, sub, gitu ya. Superscribe, sub. Kalau kayak pengen kayak mesin ketik, pakai huruf T dan T besar. Kemudian mengatur hurufnya, width-nya bisa kita atur. Rata tengah kita isi center. Pengen klik pakai blik. Ukuran huruf tinggal dituliskan aja. Size-nya berapa? Font size-nya sama dengan titik-titik. Oke, kasih warna bisa nggak? Hurufnya bisa. Font, color, kemudian tutup dengan font. Oke, baik, kita akan coba. Font, color itu tulisannya apa? Color. Blue, ya. Maunya pink. Ayo, nanti kamu bikin sendiri. Belum sabar Pak, tungguin. Ya. Font. Oke, ditutup juga. Jangan lupa ditutup juga dengan fontnya. Kemudian saya ingin yang kedua ini yaitu hurufnya seperti mesin ketik, ya. Ketik. Dan ditutup dengan titik juga. Kemudian yang ketiga saya ingin ini hurufnya tebal. Boleh saya tulis di sini boleh nggak? Boleh ya. Saya tulis di sini bold, kemudian bold. Oke, kita simpan dan kita akan reload. Coba perhatikan hasilnya. Nah, ya. Warnanya biru, kemudian dia seperti mesin ketik, gitu kan? Dan ini warna tebal, hurufnya tebal. Oke. Yang perlu kalian lihat yang ini atau yang ini? Ini aja ya. Oh, belum masuk. Sama aja. Ini. Font color, iya, diakhiri dengan font. Colornya nggak usah pakai font aja. Font colornya blue, diakhiri dengan font saja. Kelihatan ya? Diakhiri dengan font saja, bukan font color lagi enggak. Colornya udah tertentu. Font size boleh nggak? Boleh, nanti ukurannya kita tentukan. Apakah normal 12, ukuran 12, ataukah mau kita besarkan. Size-nya sama dengan diisi 72, nanti dia tebal gitu. Kamu di bawah body, hasilnya kamu di bawah body, harus di bawah body, kan ditampilkan di bawah body. Nah, ya kamu kasih red semua berarti. Mana? Nah, kamu belum ditutup kan? Mana? Ya
Loh, itu bukan nutup. Nutup itu ada slash-nya. Fontnya yang terakhir itu Simpan. baru di Warnanya divariasi ya, ada pinknya, ada hijaunya, ada birunya. Gimana? Bagaimana? Ya. Background color, jadi di bodinya. Semuanya nanti akan diganti backgroundnya semuanya. File, ada file, ada CSS. Jadi Nanti kan kalimat ini udah jadi, tinggal pasang aja di situ. Bisa. Coba perhatikan yang belum menyimpan sama sekali. Oke. Yang belum menyimpan sama sekali, belum membuka webnya, coba diperhatikan. Yang sudah, oke lah, lanjutkan. File, save as. Halo. Perhatikan yang belum. File, save as. Kemudian di sini pilih all files. Jadi save as tipenya, penyimpanannya tipenya itu all file. Kalian kasih namamu .html. Jangan namamu kelas 10.1.html. Nanti bukan HTML ekstensinya. Paham ya? Jadi dot yang pertama itu yang akan dibaca sebagai ekstensi di belakangnya. Oke? Nah, gitu aja. Silakan. Enggak harus. Kamu boleh modifikasi. Modifikasinya pakai ini. Ya. Ini ya. Silakan. Mau modifikasi apa hurufnya? Mau dibikin bold? Udah bisa?
Weh, Ini nih, ini. apa tuh teks? .html dan teks gitu. Cuma satu orang doang. Oke. Warna-warni ya, Pak. Iya. Sampai warna-warni. Boleh. Pak, ada azan, Pak. Oke, bagaimana? Sudah materinya? Sudah. Sip. Siap? Iya, saya tahu. Oke, bagaimana hasilnya sudah semua? Nah, cepat banget ya belajar ini ya. Ini Pak, rumus-rumusnya di sini, Pak. Ada di sini ya, kita Pak. Oke, baik. Coba perhatikan. Jadi yang kita pelajari hari ini, itu adalah berkaitan dengan bahasa sederhana ya untuk website, yaitu HTML. Sampai kalian sudah belajar sampai dengan memodifikasi format dari teksnya. Oke, baik. Sebelum saya tutup ini sudah jam 12. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, maka file yang sudah kalian hasilkan silakan disimpan. Kemudian kalian pastikan bisa kalian akses dari rumah. Bagaimana cara nyimpennya? Boleh pakai WhatsApp, boleh pakai Google Drive. Silakan. Jelas ya? Halo, jelas ya? Oke. Terus minggu depan kita akan selesaikan sampai dengan membuat profil kalian masing-masing. Jadi semuanya membuat file yang sempurna. Dan minggu ketiga saya akan mencoba mengajarkan kalian bagaimana mengonline-kan. Oke, jadi file yang sudah kalian peroleh kalian online-kan sehingga bisa diakses melalui internet. Ya. Jadi nanti kita akan coba mencari mencari alamat atau domain dan juga hosting yang sifatnya bebas atau gratis, gitu ya. Karena apa? Karena kalau bayar harganya lumayan, harganya bisa sampai dengan 1,5 juta rupiah 1 bulan. Sorry, 1 tahun, gitu. Itu kalau yang baru, kalau yang lama bisa lebih mahal, tergantung dari layanannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Masih ada waktu 2 menit atau 3 menit, silakan kalian persiapkan untuk menyimpan data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kamu bisa kasih dari rumah. Oke, baik. Sudah ya. Silakan